Halo anak-anak, apa kabar? Tentu baik-baik saja ya. Tetap semangat belajarnya, tetap optimis, tetap semangat pokoknya belajarnya ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Didi Mulyadi. Nanti kita akan belajar tentang hal-hal yang menarik tentunya. Dan jangan lupa, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah ini kita akan mulai pembelajaran kita. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe channel saya ini agar nanti kita bisa mengupload video-video. Materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang ASEAN. Apa sih ASEAN itu? Ada yang tahu? Ya, benar. ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yaitu adalah organisasi yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Kapan si ASEAN didirikan? ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ya, di ibu kota Thailand, oleh 5 negara, dan pendirian itu ditandatangani dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Ini adalah foto pada saat penandatanganan Deklarasi Bangkok. Siapakah penandatangan Deklarasi Bangkok? Diwakili oleh 5 negara. Yang pertama itu ada Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, ada Tun Abdul Rajab, Wakil Perdana Menteri Luar Negeri Malaysia, kemudian Narciso Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tahanat Koman dari Thailand. Jadi diwakili oleh 5 orang ini yang mewakili negaranya masing-masing. Dari 5 negara mendeklarasikan atau menandatangani Deklarasi Bangkok. Negara mana saja sih yang jadi anggota ASEAN? Baik, ada Indonesia, tentu, Malaysia, kemudian ada Singapura, Thailand, dan Filipina. Awal berdiri 5 anggota negara ini, awal berdirinya ASEAN adalah 5 anggota negara ini. Kemudian menyusul di Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Brunei Darussalam sejak 8 Januari. Kemudian ini adalah peta-peta dari negara-negara yang berada di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Malaysia, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Mengapa ASEAN didirikan? Pertama, ada hasrat untuk menciptakan kawasan yang damai, persamaan nasib, dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya, serta perdamaian dan stabilitas kawasan dan negara ASEAN. Apa sih semboyan ASEAN itu? Semboyannya adalah satu visi, satu identitas, satu komunitas. One vision, one identity, and one community. Baik, inilah contoh dari bendera ASEAN. Nah, bendera ASEAN ini memiliki makna ternyata. Ya, jadi bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Warna bendera dilambangkan warna biru, merah, kuning yang masing-masing mewakilkan warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah semangat, putih kesucian, kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun melambangkan harapan para tokoh negeri ASEAN bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Sedangkan lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Apa tujuannya?
didirikannya ASEAN tujuannya ialah menciptakan pemeliharaan, peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir. Selain itu ASEAN menciptakan juga kerjasama di bidang perdagangan, penanaman mobile, ketenaga kerjaan, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, dan lain sebagainya. ASEAN juga menciptakan penguatan demokrasi, perlindungan anak, ya sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Ya. Apa sih prinsip-prinsip ASEAN? Prinsipnya menjalin hubungan antar anggota ASEAN yang diminati pada piagam ASEAN antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Selain itu, ASEAN juga menyelesaikan sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan, perlindungan, hak asasi manusia, kemajuan dan sosial. Pertemuan-pertemuan yang ada dalam ASEAN, itu ada KTT ASEAN, kemudian ada Dewan Koordinasi ASEAN, kemudian ada Dewan Komunitas ASEAN, kemudian ada pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri. Ya, bagaimana pembuatan keputusan? Maksudnya keputusan dibuat berdasarkan musyawarah dan kesepakatan negara anggota ASEAN. Ya, berdasarkan piagam ASEAN, penyelesaian sengketa adalah politik keamanan ASEAN diselesaikan melalui Dewan Tinggi dari Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat dipahami sehingga menambah wawasan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube ini agar dapat berkembang. Terima kasih semuanya.